Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Albertus Francisco Chandra, Elfrida Widianti, Iputu Anangga Devananda, Inocente Eka Aulia, dan Panadipa Putra Sukmajaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penilaian kerja dengan metode earned value. Apa sih metode earned value itu? Metode yang menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Dengan perhitungan ini, diketahui hubungan antara apa yang sesungguhnya telah dicapai secara fisik terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan. Dengan metode ini juga, dapat kita ketahui bagaimana kinerja proyek yang telah langsung. Dengan demikian, dapat dilakukan dengan langkah-langkah perbaikan bila terjadi penyimpangan dari awal proyek. Dan metode ini dengan konsep mengukur besarnya unit pekerjaan yang telah diselesaikan pada suatu waktu, bila didasarkan dengan jumlah anggaran yang telah disediakan. Next. Konsep dari metode ini sendiri adalah konsep nilai hasil yang dapat diketahui kinerja kegiatan yang sedang dilakukan, serta dapat meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan kegiatan proyek. Dengan cara menggunakan asumsi bahwa kecenderungan yang ada dan terungkap pada saat pelaporan akan terus berlangsung. Maka, metode perakiraan ini, perakiraan atau proyeksi pada masa depan proyek. Seperti yang pertama, dapatkah proyek diselesaikan dengan kondisi yang ada? Yang kedua, berapa besar perakiraan biaya untuk menyelesaikan proyek? Dan yang ketiga, berapa besar keterlambatan atau kemajuan pada akhir proyek? Pada konsep ini juga, ini adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan jika ditinjau dari jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan. Berarti, konsep ini mengatur besarnya unit pekerjaan yang diselesaikan pada suatu waktu bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut. Dengan perhitungan ini, kita dapat mengetahui hubungan antara apa yang sesungguhnya telah dicapai secara fisik terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan. Next. Selanjutnya, ada analisa tentang indikator-indikator dari earned value itu sendiri. Yaitu ada 3 indikator. Yang pertama, adalah indikator planned value atau PV. Merupakan anggaran biaya yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun terhadap waktu tertentu. Bisa juga disebut dengan BCWS atau Budget Cost of Work Schedule. PV ini dapat dihitung dari akumulasi anggaran biaya yang direncanakan untuk pekerjaan dalam periode waktu tertentu. Next. Dan yang kedua, ada earned value, merupakan nilai yang diterima dari penyelesaian pekerjaan selama periode waktu tersebut. Bisa juga disebut dengan BCWP atau Budget Cost of Work Performed. EV ini dapat dihitung berdasarkan akumulasi dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan. Selanjutnya, akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya indikatornya adalah actual cost atau AC. Merupakan representasi dari keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam periode tertentu, atau disebut juga dengan ACWP, Actual Cost of Work Performed. AC dapat berupa kumulatif hingga periode perhitungan kinerja atau jumlah biaya pengeluaran dalam waktu tertentu. Analisa varians. Analisa varians digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil yang diramalkan dari apa yang diperkirakan, yang terdiri dari schedule variance atau SV, hasil pengurangan dari earned value atau FV dengan planned value atau PV. Hasil dari schedule variance ini menunjukkan tentang pelaksanaan pekerjaan proyek. Harga SV sama dengan 0 ketika proyek sudah selesai karena semua plan value telah dihasilkan. Atau dengan rumus SV sama dengan FV dikurangi PV. Selanjutnya adalah
cost variance atau CV. Hasil pengurangan antara earned value EV dengan actual cost atau AC. Nilai cost variance pada akhir proyek akan berbeda antara BAC atau budget at cost dan AC, actual cost, yang dikeluarkan atau dipergunakan dengan rumus CV sama dengan EV dikurangi AC. Selanjutnya, analisa indeks performansi. Indeks performansi digunakan untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya, yang terdiri dari Schedule Performance Index atau SPI. Faktor efisiensi kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan dapat diperlihatkan oleh perbandingan antara nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan atau EV dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan berdasarkan rencana pekerjaan atau PV. Rumus untuk Schedule Performance Index ini adalah SPI sama dengan EV per PV, di mana SPI apabila 1, maka proyek tepat waktu. SPI lebih dari 1, proyek lebih cepat. Dan apabila SPI kurang dari 1, maka proyek terlambat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik. Cost Performance Index atau CPI, yaitu faktor efisiensi biaya yang telah dikeluarkan, dapat diperlihatkan dengan membandingkan nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan atau EV dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam periode yang sama atau AC. Rumus dari CPI adalah CPI sama dengan EV per AC, di mana CPI sama dengan 1 berarti biaya sesuai rencana, CPI lebih besar dari 1 berarti biaya lebih kecil atau hemat, sedangkan CPI kurang dari 1 berarti biaya lebih besar atau boros. Next. Perakiraan waktu dan biaya penyelesaian akhir proyek. Perkiraan dihitung berdasarkan kecenderungan kinerja proyek pada saat peninjauan dan mengasumsikan bahwa kecenderungan tersebut tidak mengalami perubahan kinerja proyek sampai akhir proyek atau kinerja proyek berjalan konstan. Perkiraan ini berguna untuk memberikan suatu gambaran ke depan kepada pihak kontraktor sehingga dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Estimate to complete atau ETC. ETC merupakan perakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa dengan asumsi bahwa kecenderungan kinerja proyek akan tetap konstan sampai akhir proyek. ETC untuk progress fisik lebih besar dari 50%. ETC sama dengan BAC dikurang EV per CPI, di mana BAC atau Budget at Completion adalah biaya total proyek yang telah dianggarkan. Estimate at Completion atau EAC. EAC merupakan perakiraan biaya total pada akhir proyek yang diperoleh dari biaya aktual atau AC ditambahkan dengan ETC. Selanjutnya, Time Estimate Index atau TI. TI merupakan waktu perkiraan penyelesaian proyek. Rumusnya adalah CPI sama dengan EV dikurang AC, di mana CPI sama dengan 1 berarti biaya sesuai rencana, CPI lebih dari 1 berarti biaya lebih kecil atau hemat, sedangkan CPI kurang dari 1 berarti biaya lebih besar atau boros. Next. Berikut adalah contoh penilaian kerja dengan metode earned value. Berikut data umum proyek. Nama proyek adalah pembangunan Kondotel Devasa Surabaya. Lokasi proyek berada di Jalan HR Muhammad Surabaya. Pemilik proyek adalah PT Tanrise Indonesia. Kontraktor adalah PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. Nilai kontrak sebesar Rp 147.273 miliar sekian rupiah. Waktu pelaksanaan 15 Juli 2013 sampai dengan 10 Februari 2015, sekitar 83 minggu. Luas bangunan adalah 49.000 sekian meter persegi dan jumlah lantai 32 lantai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada jadwal proyek.
Jadwal proyek atau tim schedule proyek pembangunan Kondotel Devasa Surabaya dilaksanakan pada 15 Juli 2013 sampai dengan 10 Februari 2015. Untuk penelitian ini, peninjauan dilakukan selama 2 periode peninjauan. Peninjauan periode pertama dilaksanakan pada bulan September 2014, yaitu minggu ke-60 sampai minggu ke-63, sedangkan periode peninjauan kedua dilaksanakan pada bulan Oktober 2014, yaitu minggu ke-64 sampai minggu ke-67. Selanjutnya itu ada perhitungan planned value atau PV. PV dapat dihitung dengan mengalihkan persentase kumulatif progres rencana tiap minggunya dengan nilai BAC. Persentase kumulatif progres rencana kerja didapat dari grafik kurva S yang di dalamnya terdapat uraian pekerjaan, persentase bobot pekerjaan, dan persentase progres pekerjaan. Nilai budget at completion atau BAC adalah nilai keseluruhan kontrak setelah dikurangi pajak pertambahan nilai PPN. Nilai budget at completion atau BAC didapat dari rekapitulasi rencana anggaran biaya atau RAB. Untuk perhitungan planned value PV minggu ke-67 dapat dilihat seperti di tabel. Selanjutnya, perhitungan earned value atau EV. Earned value atau EV dapat dihitung dengan cara mengalihkan persentase kumulatif progres realisasi dengan jumlah rencana anggaran biaya pada suatu pekerjaan atau BAC. Persentase kumulatif progres realisasi merupakan kumulatif presentasi proyek yang telah dicapai dalam 1 minggu. Persentase kumulatif progres realisasi didapat dari laporan progres setiap minggunya. Untuk perhitungan EV minggu ke-67 dapat dilihat seperti di slide tersebut. Selanjutnya, itu ada perhitungan actual cost atau AC. Actual cost atau AC adalah biaya aktual yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan selama periode tertentu. Actual cost atau AC terdiri dari, yaitu yang pertama, ada biaya langsung atau direct cost, yang terdiri dari biaya material yang diperoleh dengan cara mengalihkan harga satuan material dengan volume. Yang kedua ada biaya upah, yaitu diperoleh dengan cara mengalihkan harga satuan upah dengan volume pekerjaan yang dikerjakan. Yang ketiga yaitu ada biaya alat yang diperoleh dari bagian peralatan dengan cara menjumlahkan biaya alat-alat yang dibeli dan biaya sewa alat. Jadi untuk biaya langsung diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya material, upah, dan alat sampai dengan minggu peninjauan. Yang kedua yaitu ada biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu data biaya tidak langsung diperoleh dari bagian keuangan proyek. Jadi untuk perhitungan biaya tidak langsungnya dapat dilihat pada tabel, dan perhitungan actual cost diperoleh dengan menjumlahkan biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai dengan minggu peninjauan. Selanjutnya itu ada perhitungan cost variance atau CV. Jadi untuk perhitungan cost variance dapat dilihat seperti di tabel, yaitu nilai positif cost variance atau CV menunjukkan biaya yang dikeluarkan lebih rendah dari anggaran rencana. Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti perhitungan yang dapat kita lihat. Oke, selanjutnya yaitu adalah perhitungan schedule variance atau SP. Jadi untuk perhitungan schedule variance atau SP, nilai negatif menunjukkan waktu pelaksanaan proyek lebih lambat dari perencanaan awal. Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti perhitungan di tabel. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini merupakan perhitungan dari Cost Performance Index atau CPI. CPI sendiri didapat dengan membagi earned value atau EV dengan actual cost atau AC. Nilai CPI lebih besar daripada 1 menunjukkan pengeluaran lebih kecil dari anggaran. Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama. Kemudian perhitungan Schedule Performance Index atau SPI.
SPI sendiri didapat dengan membagi earned net value atau EV dengan planet value. Apabila nilai SP kurang dari 1, menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan terlambat dari jadwal yang direncanakan. Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan dengan rumus yang sama. Next. Ya, untuk estimasi biaya dan waktu penyelesaian proyek. Nah, ada 3 varian yang akan dianalisa untuk mengestimasi biaya akhir proyek, yaitu estimate to complete atau ETC, estimate at completion atau EAC, dan juga time estimate atau TI. Nah, untuk estimate to complete sendiri atau ETC merupakan perkiraan biaya untuk kerjaan tersisa. Nah, untuk rumusnya sendiri ETC sama dengan BAC dikurangi dengan EV dibagi dengan CPI. Kemudian ada estimate at complete atau EAC merupakan perkiraan biaya total pada akhir proyek. Nah, untuk mendapatkan EAC sendiri dilakukan dengan rumus ETC ditambah dengan EC. Kemudian ada time estimate atau TI merupakan waktu perkiraan penyelesaian proyek, di mana untuk menentukan TI sendiri dengan cara ETE ditambah dengan OD dikurangi dengan ETE kali SPI dibagi dengan SPI. Sehingga pada tabel 9 atau pada tabel di sini bahwasannya memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan daripada estimate to complete atau ETC, kemudian ada estimate at completion atau EAC, dan juga time estimate pada minggu ke-60 sampai dengan minggu ke-67 pada proyek ini. Next. Nah, untuk analisa faktor kemajuan atau keterlambatan proyek pada minggu ke-60 sampai minggu ke-67 pada proyek ini, yang pertama adalah keterlambatan pekerjaan pemancangan awal proyek yang dilakukan oleh pihak ketiga atas rekomendasi owner. Sehingga pada awal proyek kontraktor mengalami imbas keterlambatan untuk pekerjaan awal. Kemudian yang kedua, adanya perubahan gambar struktur plat lantai oleh pihak konsultan perencana yang semula 12 cm menjadi 15 cm, sehingga perlu pekerjaan tambahan untuk menyesuaikan perubahan tersebut. Kemudian yang tiga, terjadi keterlambatan proses jacking tower crane dikarenakan pompa hidrolik mengalami kerusakan, sehingga proses mobilisasi material menjadi terhambat. Kemudian yang keempat adalah terjadinya kerusakan pada portable pump, sehingga menghambat proses pengecoran. Kemudian yang kelima, adanya perubahan spesifikasi jendela kamar, sehingga material kaca 10 mm harus dibongkar dan diganti dengan laminate 5+5 mm. Kemudian yang terakhir, adanya perubahan desain kamar standar oleh owner, sehingga terjadi pekerjaan tambahan di lapangan. Pasangan bata ringan yang sudah terpasang harus dibongkar sesuai dengan perubahan gambar desain baru. Kesimpulannya, yang pertama, indeks kinerja jadwal proyek atau SPI pada peninjauan minggu ke-67 sebesar 0,838, menunjukkan bahwa proyek mengalami keterlambatan. Indeks kinerja biaya proyek atau CPI sebesar 1,424, menunjukkan biaya realisasi proyek lebih kecil dari yang dianggarkan. Kemudian yang kedua, apabila kondisi seperti pada kesimpulan nomor 1 berlanjut sampai proyek selesai, maka estimasi waktu dan biaya penyelesaian proyek adalah 99 minggu dengan biaya 103.417.000.000 sekian rupiah. Hasil tersebut menunjukkan proyek terlambat 16 minggu dari 83 minggu yang direncanakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor penyebab keterlambatan, adalah keterlambatan pemancangan awal proyek oleh pihak ketiga, kemudian kerusakan alat, selanjutnya ada perubahan gambar oleh konsultan perencana, dan juga perubahan desain oleh owner. Next. Ya, mungkin itu pemaparannya. Saya kembalikan kepada moderator kita pada kali ini, kepada Ino, saya persilahkan. Baik, itu tadi presentasi kami. Mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan, boleh langsung meninggalkan komentar di kolom chat di bawah ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.